Selamat pagi Bu, hari ini saya Winanto Widarto akan melakukan tindakan yaitu pemasangan KB IUD pada Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Johnson. Baik Ibu Johnson. Ibu Johnson hari ini pertama-tama yang saya akan jelaskan pertama adalah untuk tindakan ini ya Bu. Ini akan mungkin sedikit kurang nyaman dan juga sedikit nyeri, namun saya pastikan kepada Ibu ini semuanya wajar, dan apabila Ibu merasa demikian, Ibu akan kasih tahu saja kepada saya. Saya akan ditemani dengan asisten saya untuk pemasangan KB IUD ini Ibu. Nanti Ibu membuka kakinya Ibu dan juga mengangkang, nanti dilipat dua lututnya. Ini ada penyokong supaya Ibu tidak merasa capek pada saat melipat lutut ya Bu. Itu namanya posisi likotomi. Tapi sebelum Ibu membuka celana dan mengangkang, apakah Ibu sudah ke toilet sebelumnya? Apakah Ibu sudah buang air besar? Apakah Ibu sudah buang air kecil tadi? Oke ya Bu. Dan sekarang saya akan memastikan barang-barang yang kesediaannya ya Bu. Jadi sambil demikian Ibu boleh lepaskan celana dan saya akan melakukan pemasangan. Saya akan memastikan barang-barang dan sambil nanti saya memasang sarung tangan dan cuci tangan. Cuci tangan dan sarung tangan Ibu. Sekarang saya akan lakukan pemeriksaan di manual. Nah, saya akan memasukkan kedua jari saya. Demikian posisinya Ibu adalah jari Ibu. Ini yang pertama-tama untuk memastikan bahwa Ibu tidak ada ganasa, ataupun kehamilan, dan juga tidak ada infeksi paru pada Ibu. Tuh, juga besar keputihannya mungkin disertai ada yang keputihan berlebih ataupun yang sangat pekat ataupun berwarna. Jadi saya memastikan terlebih dahulu sebelum saya memasangkan KB. Apakah Ibu bersedia? Nah, saya akan membuka Biam mayora dengan menahan gitu jari saya dengan tangan non dominan, dan saya masukkan beberapa bisa menggunakan lubrikan supaya pemeriksaan lebih gampang dan tidak menyakitkan atau nyeri. Saya masukkan hingga menyentuh serviks untuk menilai kedalaman serta penipisan dan juga jaringan sekitar serviks. Kemudian saya taruh tangan dominan saya menekuk ke dalam, demikian mengarah ke uterus. Kemudian saya menilai dan saya berusaha meraba. Kemudian saya akan berusaha meraba dan merasakan diameter dari serviks. Diameternya 1 cm dan merasa pinggirannya, merasakan itu serviksnya, memutar jari saya. Oke, apakah ada rasa nyeri Bu? Yang sakit banget? Oke, kemudian selanjutnya saya akan berusaha untuk mendorong ke atas untuk merasakan organ uterus dari atas, dan tangan saya mendorong ke bawah untuk merasakan apabila ada massa atau rasa yang mengganjal, posturnya bagaimana, licin, halus, posisi antifleksi atau tidak. Oke, Bu, kalau ada rasa yang nyeri banget langsung kasih tahu ya. Kemudian saya meraba pinggirannya adnesa, saya berusaha untuk meraba juga dari sini. Setelah demikian saya pindah ke sebelah kiri, rasa apabila ada bentolan, massa sekitar skin glands ke arah perineum. Demikian kita memeriksa floral bulbus yang dikeluarkan, seharusnya tidak menunjukkan keputihan yang berwarna ataupun yang berlebihan. Demikian kita melepas sarung tangan dan mencuci dan menyiapkan KB IUD. Pertama kita membuka setengah dari KB IUD ini, kemudian kita akan memasukkan inserter ke dalam IUD. Jangan sampai menyentuh ujung dari KB IUD tersebut, itu di dalam. Kemudian kita bengkokkan dengan IUD tersebut, bengkokkan terus kita masukkan. Jangan tangan masuk ke dalam
plastik KPIUD hanya di luar, yang boleh dipegang setelah memakai sarung tangan dan cuci tangan. Dimasukkan perlahan. Oke, setelah demikian gunakan sarung tangan yang baru dan pastikan ini sudah dimasukkan sebelum 5 menit. Masukkan ke mana? Masukkan ke dalam uterus. Pada saat dimasukkan ke dalam uterus, tidak perlu menggunakan apapun termasuk lubrikan. Langsung masukkan IUD dan pastikan tidak menyentuh permukaan yang steril. Oke, yang pertama-tama kita bersihkan daerah luar vulva dengan iodin dengan cara 1 cup per 1 cup dari atas menuju ke bawah. Lalu kemudian kita buang. Kemudian sisi satunya ke bawah, buang. Dan apabila dalamnya juga ingin, bisa 1 dengan kapas yang baru lagi, 2. Dengan demikian kita pasang duct steril. Ini saya melakukannya dengan 1 tangan, soalnya memegang kamera. Ini siap, Bu. Selanjutnya kita akan menggunakan spekulum dengan tangan non dominan, membuka labia minora, masukkan spekulum dengan cara miring. Ini siap, Bu. Ini akan sedikit nyeri, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita perlahan-lahan putar. Oke, kemudian kita buka. Kemudian kita tutup kunci. Oke. Kemudian arahkan lampu ke dalam, sebenarnya lebih dalam lagi supaya bisa terlihat. Oke. Gunakan kapas ini dikasih antiseptik iodin dan masukkan sekali. Oke, ini siap, Bu. Siap. Kita usap hingga demikian. Kemudian kita buang dan bisa dilakukan sekali lagi dengan kapas yang baru. Siap, Bu. Setelah demikian kita akan menggunakan tenukulum, gimana kita akan menjepit cervix arah jam 11. Usahanya kenapa? Usaha ini untuk menarik uterus supaya dia lebih lurus. Kita akan menarik, kemudian kita akan menggunakan sonde untuk mengukur kedalaman vagina. Ayo. Kita memasangkan sonde di bagian atas 13 cm. Dan kemudian kita akan pasang stopper pada IUD, rata-ratanya 8 cm. Dan kita masukkan ke dalam. Kita akan masukkan perlahan-lahan, jangan sampai nebus. Oke, sedemikian. Kita akan menarik perlahan-lahan IUD-nya. Bukan inserter yang ditarik, tapi IUD ini ditahan. Kita tahan ini, tarik yang ini. Tarik. Oke, setelah terasa yang lepas, kita dorong inserternya yang ini dalam. Ini kita tarik perlahan-lahan. Lepaskan tenukulumnya. Kemudian evaluasi apabila ada perdarahan setelah kita melakukan penjepitan. Oke, lepaskan cervixnya. Kalau sudah ada perdarahan, kita lihat jaringannya. Kemudian kita akan potong dari batas cervix sekitar 3 cm. Kita akan potong. Setelah kita potong, kita ambil ikatan tadi, kita buang. Kemudian kita lakukan pembersihan sekali lagi. Kita usapkan dengan disinfektan sisanya. Setelah demikian, kita keluarkan, kita buang. Kita lepaskan spekulum secara perlahan-lahan, sama seperti cara masuknya, diputar ke arah kanan, lepasnya. Kita putar, sebut. Kita evaluasi apabila ada jaringan tertinggal, yaitu ikatan tadi. Dan kita pastikan kita letakkan jaringan tadi di fornix posterior, berarti di bawah dari menuju ke anus. Sini dalam batas normal. Oke. Setelah demikian, kita menaruhkan semua bahan-bahan yang tadi digunakan dalam sambal klorin, termasuk sarung tangan.
Dan kita melakukan disinfektan secara sempurna. Dan kita membuang sisa-sisa kapas yang digunakan. Selanjutnya saya tulis nomor terhadap medis dan jelaskan mengenai efek samping yang mungkin dihadapi oleh ini setelah pemasangan KPI. Jadi Bu, untuk pemasangannya sudah selesai dan hasilnya sudah berjalan dengan baik. Tapi kerugiannya dari pemasangan KPI yang perlu Ibu ingat itu adalah perubahan siklus haid pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan ini. Terus haid akan lebih lama dan lebih banyak. Kemudian perdarahan antar menstruasi dapat terjadi seperti flek atau spotting. Kemudian mungkin ada juga bisa lebih sedikit. Kemudian ada komplikasi lain seperti mungkin Ibu akan merasa sakit dan sedikit kejang setelah pemasangan 3 hari ini, dan perdarahan berat pada saat waktu haid, dan diantaranya mungkin menyebabkan anemia dan juga perforasi di uterus dan mungkin jarang apabila dilakukan dengan baik. Dan ingat Bu, KBI tidak mencegah infeksi menular seksual seperti HIV, herpes. Jadi saya sarankan melakukan hubungan seks dengan kondom. Untuk memastikan kalau jalinan tadi nanti itu dalam posisi di bawah itu mengarah ke anus itu Bu, dari waktu ke waktu, dan memastikan kalau misalnya jalinan lepas itu Ibu harus kasih tahu ke saya untuk kasih kemarin untuk kontrol. Dan tentunya ini bertahan selama 10 tahun lebih atau 5 tahun dan Ibu bisa ganti. Tapi apabila Ibu merasa ada yang kurang nyaman atau sakit, itu harus segera dicari tahu, dikontrol untuk cari tahu penyebabnya ya Bu. Mencegah KPI ini tidak mencegah kehamilan topik, hanya mencegah kehamilan normal. Ingin melepaskan IUD ini hanya dapat dilakukan yang paling terbaik bahasa menstruasi. Sekian dari saya Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan Ibu Johnson? Baik, dengan demikian terima kasih ya Bu. Semoga sehat terus.